Sebentar. Saya dulu deh. Ya. Ini penonton kita nih TNI semua, tapi pertama-tama kita ingin mengucapkan dulu selamat HUT TNI yang ke-70. Yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Juga kita ingin mengucapkan salam buat Panglima TNI Gatot Nurmantio. Semoga TNI terus sukses menjaga Indonesia. Amin. Cuman kalau boleh gitu ya, maaf kalau boleh gitu ya, kan tadi saya udah bicara baik-baik gitu ya, sekarang saya mau agak nyindir sedikit gitu kalau boleh ya. Kan tadi tepuk tangannya, kenapa mukanya serem semua sih? Ya kan menjaga wibawa itu namanya. Apa? Ya masa iya mau gini, masa mau gitu-gitu. Ya gitu juga, tapi bapak-bapak yang di sini tanganin. Ini tepuk tangan apa ngajakin ribut sih sebenarnya? Nih, kalau nggak ini Mas Dedi ya, kalau belum puas tadi sama tepuk tangan, mendingan kita langsung nih. Mereka ini punya yel-yel. Punya apa? Ada yel-yel. Oh, Yel-yel ya. Oh, Ya, punya ya? Oke, berarti ada yang mimpin apa gimana nih, Pak? Ya, ada yang mimpin saya. Oh, siap, Bapak! Bapak itu tadi yang saya bilang ya, bapak itu. Oh iya, sabar. Yang seremnya bapak itu tadi. Jadi tadi, mohon maaf, Bapak dengan Bapak siapa? Bentar. Ya. Coba bapak tepuk tangan. Oke. Enggak, tadi nggak ketawa. Tadi mukanya asem. Tadi mukanya asam. Bapak ngeliat muka orang asam, bete nggak? Bete. Bete. Orang-orang juga liat muka Bapak sering asem loh. Ya? Iya nggak? Suka. Bener. Suka gitu-gitu, Pak. Oke, siap, Bapak. Silakan dipimpin. Ayo, persiapan. Tuh kan? Emang begitu, Pak. Siapa kita? Siapa kita? TNI. Dia teriak, siapa kita? TNI. Nah kita siapa ya? Kita kos dan host hitam putih. Siap. Yes, bersama kita. Oh. Apa sih? Nanti kita minta ajarin deh sama bintang Nuh, tamu kita bikin Nuh ya, nanti kita bikin ya. Oh iya, ya. kita berempat. Biar mau kalah maksudnya. Oke. Ya, kita bikin. Oke. Langsung aja kita akan mengundang bintang tamu kita pertama. Ini adalah Mayor Infanteri Agus Harimurti Yudhoyono dan istrinya Anissa Pohan. Siap. 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 Jadi enaknya coba deh berdua dampingan kayak couple gitu ya. Tuh kan hijau-hijau, hitam-hitam. Hai, kapan dikawinin? Oke, silakan duduk. Mohon maaf agak curcol. Ini bapak-bapak nonton infotainment juga nggak? Ini ya, demi TNI hari ini rambut diijoin loh, liatin. Bener Pak, saking cintanya saya sama TNI nih. Silakan. Berani nanya nggak? Siap. Tanya dong. Nggak begitu sih. Tanya itu sih gimana? Tanya dong. Mas Dedi dong. Kamu dong. Kan hostnya. Enggak, kamu lah. Mas Dedi cepet jangan buang Kamu waktu. tanya. Mas Dedi aja deh. Kamu aja. Nggak berani. Pak Agus, apa kabar? Ini sopan banget sih. Biasanya nggak begitu. Biasanya nggak gitu bintang Mau tamu. begini-gini ditayar aku, ditembak jeder. Ampun Pak, silakan. Oke. Jadi Kerjain. Agus ini adalah Mayor Infanteri dan anak dari Presiden Indonesia ke-6. Bapak SBY, ya kan? Tapi setahu saya kalau pernah menjabat presiden itu tetap dipanggil Pak Presiden kan harusnya ya? Universal seperti itu. Ya kan, kalau di luar, saya taunya kalau di luar negeri begitu kan, maksudnya walaupun sudah turun dari jabatan, tapi tetap dipanggilnya Mr. President, seharusnya tetap kan? Ya. Oh, jadi tetap dipanggil, sebenarnya tetap harus manggil Bapak Presiden SBY harusnya. Kan udah Bener nggak nggak sih? menjabat. Iya, walaupun udah nggak menjabat. Oh, tetap. Nggak tahu, makanya saya mau konfirmasi, benar nggak sih sebenarnya? Kalau di luar seperti itu, kalau Oh. di sini kelazimannya mungkin berbeda-beda. Tapi secara internasional harusnya seperti itu bukan? Ya, biasa disebut seperti itu. Tuh, biasanya sebut seperti itu, benar. Mau nanya nih, Mas Agus, gimana rasanya jadi anak presiden? Tentu banyak hal ya, dan berbagai ragam perasaannya. Tentu ketika menjadi anak presiden ya kita bangga atas capaian orang tua kita, ayah yang kita tahu persis mengawali karirnya dari bawah, tidak langsung menjadi seorang pejabat negara, tetapi melalui proses panjang
tetapi juga banyak konsekuensi di situ. Nah kan pasti ada beban juga dong. Jadi Pastinya. presiden pasti ada beban. Betul. Ekspektasi orang juga tinggi Betul. terhadap beliau dan keluarganya, dan tentu kita hanya bisa berbuat yang terbaik untuk tidak memalukan beliau, begitu. Untuk tidak memalukan beliau. Iya. Yang paling nggak enak jadi anak seorang presiden tuh apa, Mas? Mungkin tidak lagi ada privacy. Artinya segala sesuatunya bisa dilihat dan diikuti oleh siapapun, begitu. Kadang-kadang tentu jujur kita ingin punya sedikit privacy, ya. tetapi ya itu adalah konsekuensi yang akhirnya saya sikapi dengan menjadi pelecut bagi diri saya untuk dan memotivasi saya untuk berbuat yang bagus dalam karir saya maupun yang lain-lain. Oke, ini sebelum saya nyambung lagi nih ya ke Anisanya juga, saya pengen tahu begini, kalau selebriti atau artis ya, itu kan ada yang namanya haters. Jadi kalau Instagram tau lah ya, pasti ada haters yang mau ngapain juga tetap aja itu orang nggak suka gitu, tetap aja dikata-katain gitu. Iya, lumayan. Apa? Kayaknya curhat katanya kan. Saya curhat, saya haters beli tau nggak? Haters mah beli mah followers pak, jangan haters. Follower bukan haters ya. Nah, Agus sendiri ada nggak hatersnya? Misalnya ada nggak orang yang ngomong misalnya nih, ngomong naik pangkat gara-gara anak presiden? Iya. Ada dong pasti. Ya, ada. Saya juga tahu mungkin, tapi tidak terlalu saya anggap sebagai sesuatu yang serius. Tapi berani nggak mereka ngomong gitu? Ya ada tentu yang menyampaikan seperti itu, tetapi sebetulnya tinggal kita jelaskan saja bahwa saya hari ini pangkatnya sama dengan yang lainnya, dengan teman-teman satu angkatan. Kalaupun ada promosi di sana-sini, itu adalah bagian dari organisasi. TNI juga memiliki jenjang kepangkatan dan karier, sehingga semua harus bisa mengikuti proses itu. Mengikuti proses itu. Betul, tapi secara begini, objektif. tapi begini Mas Agus, kalau saya lihat secara gamblang ya, kalau saya anak presiden gitu ya, ada nggak keuntungannya dalam jenjang karir ini sendiri? Kalau keuntungan secara fisik, saya rasa tidak ada. Artinya tentu keuntungannya dikenal lebih banyak orang. Artinya kalau kita berbuat baik, dikenal lebih banyak orang. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak bagus, juga diketahui oleh banyak orang. Pilihannya kan antara dua itu. Iya, Tetapi betul, tidak ada keuntungan secara langsung yang mengatakan sekali lagi saya sekolah ataupun naik pangkatnya sama dengan teman-teman satu angkatan saya dengan yang lainnya gitu. Oke. Jadi ibaratnya paket. Ya. Paket, satu naik semua naik. Oh, satu naik semua. Ya. Karena masih pamen kan, Jadi sekarang dari kadang- ke pamen ya. Ya. Oh nggak salah di sekolah di Nanyang. Ya, Perainan yang di Harvard juga pernah. Oke, that's one of the best place to learn. Right? Ya, ya, cukup menantang. Cukup benar. Oke, ayo dong ngomong. Iya pak, siap. Ya. Takut, Enggak. takut. Enggak takut. Jadi kemarin atau beberapa hari yang lalu baru merayakan anniversary yang ke-10 ya. Ya. Bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli itu tangan dong, Bang. Saya nanya dari tadi tajam loh. Anda kenapa malah nyelamatin anniversary ke-10? Kita selamatin dulu soalnya kan secara aku tuh followers Instagramnya Bapak dan Ibu. Jadi saya lihat Bapak ada dan Ibu. Nggak pernah lo bintang tamu dibilang sama Bapak dan Ibu baru kali ini beneran. jangan bikin malu, ini lagi jaga image, Pak. iya. Masa aku mau teriak-teriak? Iya, jangan. Ini udah teriak-teriak. Langsung sakit. Iya, langgeng gitu 10 tahun. Pasti waktu zaman-zamannya pacaran gitu main gombal-gombalan ya. Iya, kamu TNI ya? Kau tahu karena kamu telah menembak-nembak hati aku gitu. Iya. Kamu beruntung ya punya dia lucu tau. Kenapa? Kamu beruntung punya Saya dia. beruntung punya dia. Lucu ya? Kan? Iya beruntung tuh. 3 bulan pertama sih gitu. Selanjutnya juga ya. Iya. Selamat ya. Thank you. Traktir kali makan-makan. Boleh. Iya. 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 Anda barusan mengiyakan traktir makan-makan loh. Boleh, kapan-kapan Ayo, datang ke batalion saya juga bisa. Kita suruh datang ke batalion nih ya traktir makan-makan. Gak apa-apa. Kan foto buat di Instagram. Bapak SBY nggak? Pengen ketemu foto. Foto
Oh, apa lagi? Jadi bareng-bareng makan dengan Pak SBY. Bareng-bareng, undang tamu-tamu penting juga ya. Aku nyuruh. Astaga. Ceritain tuh bentar tuh. Nah gimana sih pacarannya pada saat itu? Iya kan, Digombal-gombalin nggak sih? artis nih ya, terus udah gitu dideketin sama anak presiden gitu waktu dulu. Belum jadi anak presiden dulu. Oh dulu waktu pas deket Belum. Masih Mas Agus itu masih sekolah kecabangan ya. Kecabangan di Bandung. Saya waktu itu penyiar radio di Radio OS Bandung. Kemudian sahabat Mas Agus tuh sahabat saya juga di radio. Nah, itu mengenalkan kami gitu. Awalnya sih terus terang Mas Agus tuh teman pertama saya yang asal profesinya itu TNI. Jadi awam lah buat saya di dunia itu. Itu kan cepak-cepak gitu rambutnya, tegap-tegap. Gak usah deh. bobo rambut juga. Iya kak, jangan kak. Ini puas banget loh. Saya mau anak presiden kayak mau isi anak presiden kayak saya malah marah aja. Oh, ini lagi marah ceritanya? Iyalah. Oh, lagi Rambut dibobo cepak-cepak. Ini cepak Pak, bukan botak. Dia mulai. Iya bener. Ya terus lanjut ya. Terus abis itu ya kita temenan ya Pak. Ya. Temenan dulu lama. Mas Agus pergi kok Aceh dulu operasi. Oh, Jadi kan iya. masih ada tugas operasi ke Aceh masih ada. Terus pulang baru jadi temenan, baru serius. Pacaran 1,5 tahun. Saya lulus kuliah, dilamar terus menikah. Terus tiba-tiba jadi mantu seorang presiden. Berarti begitu jadi Iya. presiden kaget dong harusnya dong. Iya kaget nggak ya? Karena proses ketika rencana untuk menjadi presiden kemudian kampanye saya sudah ada di situ. Oh udah jadi turut jalannya barengan. Iya. Sudah ada di Sudah ada di sana. situ. Tapi kenal awalnya belum. Belum. Awalnya belum. Belum. Iya. Waktu itu Bapak masih apa ya? Apa lupa deh. Menko ya. Kenapa? Lupa. Lu udah lama soalnya ya ampun. 12 tahun yang lalu kali 12 kita tahun kenal. yang 13 tahun yang lalu. Pernah 14 tahun yang lalu kenal pertama ya. Oh iya. Ini mau tanya nih kan TNI, ya kan? Khawatir nggak sih kalau misalnya satu saat ada tugas perang? Iya, berharapnya sih tidak ada ya. Iya. Mudah-mudahan yang pemerintah yang sekarang bisa menjaga situasi politik negara aman gitu kan. Jadi tidak perlu ada perang-perang dan lain sebagainya gitu. Tapi tentu itu di luar kuasa kita. Kalau memang diharuskan suami saya berangkat untuk tugas operasi ya direlakan karena Benar. memang itu salah satu konsekuensinya. Mending Agus dikirim perang atau mending anak nggak naik kelas? Ini question of life kayak gitu Pak. Dia tadi begini. nanya question of life apa sih, nggak pernah nonton Kayak- TV kayak kan? begini sebenarnya. Terus, nah kayak gini contohnya. Jadi jawabnya gitu. gimana coba? Kenapa? Mending Agus dikirim perang Iya. atau mending anak nggak naik kelas? Tentu lebih baik Mas Agus pergi berperang karena itu salah satu Wow, konsekuensi luar dari biasa saya. jawabannya. Iya. Kan tugas utama dari seorang TNI adalah menjaga NKRI, Benar-benar. kedaulatan negara. Saya Dan kalau itu yang harus dijunjung tinggi. dan betul. makanya luar biasa seluruh istri-istri dari profesi TNI itu adalah wanita-wanita yang luar biasa. dan kuat sekali. Kuat mental. Tapi ngomongnya sambil sedih loh Anissa. Sedih dong, Betul, ingat dulu pernah pergi ke Libanon kan? Ya, jadi saya sudah sampaikan sejak awal konsekuensi profesi militer itu tidak sederhana. Ya Iya. simpelnya adalah ditinggal tugas seperti waktu saya berangkat tugas juga selama 1 tahun. begitu. Tapi kan dari saat itu Anissa tahu maksudnya sorry ya the biggest risk is you gonna go home die. Ya, Of course. betul. Yeah, he told me before we get married. So, jadi semua yang yang akan aku hadapi nantinya ketika saya menjadi seorang istri TNI itu sudah Mas Agus kasih jelek-jeleknya dulu di awal gitu. Saya nggak tutup-tutupi. Bagaimanapun saya nggak boleh dijebak kan, dijebak enak hidupnya Dan gitu. gimana rasanya? Ini Anissa sedih banget tadi Sedih ngomong. banget ya, aku sedih banget ya. Nggak, saya kan cuma mikirin juga, nggak hanya saya, anggota juga kan banyak ya. Rasanya sih, ya setelah dijalanin ya biasa aja ya Pap ya. Dan Ya, siap harus- buat harus. itu. Maksudnya Semakin sedih, lama tentu semakin sedih, siap. tapi ya harus siap. Matang juga. Siap. 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 Assume ada perang, Agus pergi perang Siap, dengan harus. risiko tertinggi meninggal di medan perang. Tentu, tentu. Saya yakin semua istri TNI sudah siap untuk itu. Tentu. Kayak kita harus mengapresiasi TNI. Apa sih? Nangis kak itu berkaca-kaca. Pak Bisa Agus, dilap deh. jadi dibolehin Ditahan tuh. meninggal. Ya, begitu kesimpulannya. Siap. Silogismenya salah ya Pak ya? Oh, maksudnya siap kalau misalnya memang tugasnya. Iya, iya.
bagi kami TNI dan teman-teman yang hadir di sini semua ya, tugas itu adalah kehormatan kan, kebanggaan. Jadi itu amanah yang kita junjung tinggi. Begitu kita dapat perintah, kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun resikonya. Dan itu resiko harus ditanggung sama keluarga loh, Sama keluarga. Kadang-kadang ada yang mengatakan egois juga keluarga terus ditinggalkan begitu saja. Tetapi ya itulah profesi kita. Itulah profesinya. Setiap saat harus siap. Keren. Jadi pertama kali yang dijunjung tinggi adalah negara dulu ya, negara dulu. Apapun itu resikonya, pergi ke medan perang dan sebagainya, terjadi apapun, ya memang resiko sebagai seorang profesional, sebagai anggota TNI, ya kan. Apapun itu yang terjadi. Tapi saya juga gitu sih, kalau misalnya Cika harus pergi ke medan perang, saya rela. Jangan dong, masa cewek yang suruh perang? Apa dong? Ya kan ada gerakan wanita Indonesia. Dulu perang juga semuanya ikut Ya, perang. untuk mengecoh musuh, kita umpankan saja. Oh iya benar. Untuk mengecoh musuh. Jadi kalau mati ada dong, orang perang, aku gini-gini dulu. Tembak. Sedih nggak kalau aku Demi tinggal? bangsa Kan Indonesia. Apa? Demi bangsa Indonesia. Baiklah, karena saya melihat para TNI di sini siap mati untuk negara, maka saya juga tidak siap. Untuk TNI. Kalau iya, saya siap, oke? Kanisa, paling lama ditinggalin pas suami kemana? Waktu tugas perdamaian, misi perdamaian ke Libanon. Itu berapa lama ditinggalin? Itu ditinggal 1 tahun. Hah? 1 1 tahun gak ketemu suami? Iya. Rasanya apa? Kesepian gitu. Sepi, waktu itu belum ada Aira lagi. Aira belum lahir. Jadi waktu itu baru menikah 1 tahun ya, 2007 ya? 2 tahun, 2 tahun. 2006, berarti baru 1 tahun menikah. Beliau pergi, saya di batalion sendiri di rumah dinas asrama karena saya juga punya anggota yang harus diperhatikan gitu kan. Jadi menguatkan diri sendiri dan juga menguatkan anggota. Terus perasaannya selalu was-was gitu nggak? Awal memang iya, tapi lama-kelamaan juga biasa. Apalagi di sana waktu itu Libanon konfliknya juga masih naik turun kan, yang perang Libanon dan Israel itu ya. Untungnya kita sekarang sudah punya alat komunikasi yang cukup reliable. Iya. Artinya bisa saling memberikan kabar. Bayangkan zaman generasi pendahulu kita, betapa sulitnya berkomunikasi dengan seseorang yang sedang bertugas Iya, jauh di sana, dan kadang-kadang hanya berkirim surat tidak nyambung dan sulitlah begitu. Tapi sekarang sangat Bobo mudah. foto ya. Iya, dulu ya. betul. Tapi makanya sekarang kita bersyukur keluarga juga bisa terus terasa dekat begitu. Oke, luar biasa. Di pasangan yang luar biasa. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kembali lagi di Hitam Putih. Masih bersama Agus dan Anissa Pohan. Ya, Kak, Aira lagi di mana? Nggak diajak? Lagi nonton ya. Oh, Aira lagi nonton. Umur berapa sih sekarang? 7 tahun, kelas 2 SD. 7 tahun, kelas 2 SD. Pinter banget loh, soalnya aku sering stalkingin Instagramnya. Oh, gitu? Iya, terus yang kirim lagu buat Pak SBY waktu itu kan nyanyi-nyanyi gitu. Dan sekarang dia bisa bahasa Cina. Nih, hao? Dia bukan aku. Oh iya, ini ada foto-fotonya Aira tuh. Kalau Aira sendiri Kak suka takut nggak kalau misalkan papanya lagi di mana mah gitu? Selama ini sih sejak Aira lahir, Mas Agus belum pernah pergi yang sampai setahun gitu. Paling pergi 2 minggu paling lama. Tapi ya udah biasa sih Aira, nyari tapi dia ngerti. Iya ya, tuh. Cita-cita Aira udah gede jadi apa sih Kak? Mau jadi chef. Chef? Oh belajar sama Sorry, udah berubah. Dia mau jadi ini pelukis. pelukis. Kenapa berubah? Nggak tahu ya namanya. Mas Denny juga lagi suka masak loh, jadi chef. Saya dari dulu suka masak. Oh iya. Oh, kali ini kamu yang beruntung artinya. Iya benar. Kenapa Anissa? Kenapa? Nggak jadi. Jangan dipanas-panasin. Iya, bener. Saya kan tadi bilang ya kalau saya jadi anggota TNI terus nikah sama dia, saya mah daftar perang di mana juga saya daftar. Oh, jangan. Nggak usah Indonesia lah yang perang, negara lain perang saya ikut. Lebih rela meninggalkan istri di rumah. Kenapa? Iya, istri. Ih, Kak, aku jadi malu Kak. Asli jadi malu. Pokoknya saya perang aja gitu, udah beneran. Mau perang nggak perang, saya alasannya perang. Setahun nggak pulang. Jangan dong sedih. Ntar kayak Kak Anissa. Masih buka anggota TNI, masih saya ikut aja deh kalau Udah nggak gitu. bisa dong Udah Bapak nggak bisa. daftar. Oke. Nah, ini bicara tentang keromantisan rumah tangga nih.
Ya kan, 10 tahun. Ributnya biasanya gara-gara apa ya? Agus dulu boleh. Ya pasti ada berbeda perspektif dalam melihat suatu isu, suatu hal begitu. Ya kan karena kita punya karakter yang berbeda, kemudian juga latar belakang kalau saya militer mungkin melihat sesuatunya lebih pengennya lebih efektif gitu, praktikal. Mungkin sisi lain inginnya lebih detail ataupun lebih dipertimbangkan begitu dan lain sebagainya. Tapi biasanya sih sekitar itu aja, berbeda pandangan terhadap masalah aja gitu. Kalau Anissa? Biasanya apa ya? Gini deh, Cara ngomong sih ya, kan orang Sumatera ya, Batak. Jadi cara ngomongnya kan memang bukan ini namanya bukan marah ini, tapi semangat gitu ya bicaranya. Memang cara ngomong Anissa begitu cara ya? ngomongnya semangat gitu. Nah, Mas Agus orangnya halus, jadi kadang-kadang dengan nada aja, tone aja bisa jadi ribut gitu kita. Gitu aja sama hal sederhana lah kayak. Iya sih, memang kalau rumah tangga semua orang iya, ya kan. memang sih. Jadi kalau dia ngomong keras itu. Ya kadang-kadang. Suaranya keras. Iya, iya. Lebih keras suaranya Suaranya keras. istrinya apa suara Suara tembakan? Dari Iya, suara iya, tembakan. iya. Kayaknya. Tapi yang pasti, saya sebagai istri dari seorang TNI itu nggak pernah nanya, misalnya dia mau kemana, mau nggak pulang, mau apa, itu saya nggak pernah komplain karena saya tahu tugasnya berat kan. Jadi Kalau dia bohong gimana? saya nggak saya pikirkan karena saya tahu namanya tugas TNI itu pasti di luar rumah lebih banyak. Jadi saya sebagai perempuan biasanya ya, perempuan kan kamu tuh nggak pulang-pulang, kamu kok pergi mulu, kok pulangnya malam. Saya nggak pernah kayak gitu, nggak pernah Cari yang kayak begini gimana caranya? diketawain. Berarti kamu tanya terus itu ya? Iya, nggak pulang nggak ditanya. Enggak. Saya waktu zaman saya nikah tuh, saya nggak pulang, saya nggak ditanya, tapi dikunci. Syukurin. Tidur di sofa, tiap hari tidur di sofa. Agus mana tidur di sofa ribut? Enggak lah. Nggak pernah? Enggak. Nggak pulang, nggak ngabarin, nggak apa-apa? Nggak apa-apa, karena kan namanya tugas seorang tentara itu kadang tidak bisa diprediksi. Iya, kalau dia tugas tentara, kalau dia jalan-jalan nggak ngomong gimana? Saya percaya dan saya nggak pikirin itu. Nggak pikirin itu? Tidak pikirin, yang penting beliau bertanggung jawab terhadap keluarganya. Maaf ya, denger noh cewek-cewek. Oh maksudnya kalau suami lagi kemana nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, yang penting bertanggung jawab tuh. Nyari suami baik mah ke laut. Suami bertanggung jawab, yang penting bertanggung jawab terhadap keluarganya. Itu saya setuju loh dengan itu. Ada bukunya nggak itu? Nanti saya tulis deh. Iya, kalau bisa nanti tolong ditulis di Instagram biar pada tahu gitu. Tapi kan kalau jelas suaminya sedang bertugas, pasti sedang melakukan hal-hal yang untuk kepentingan Positif. negara. Orang gitu. Anissa tadi bilang apapun itu saya nggak peduli. Tuh, yang penting dia bertanggung jawab terhadap keluarga. Saya udah ngomong gitu ke mantan istri saya, tetap dicerai. Maaf ya, Anda tuh TNI, kenapa saya cerai Anda tepuk tangan? Berarti istri-istrinya bapak ini juga sebagian memang kayak Kak Anissa juga gitu kali ya? Iyalah, sebagian besar. Tapi ya. tetap menjaga kepercayaan sang istri kan Pak? Bohong, bohong. Udah. Ntar gue salah lagi. Ya jadi setelah menikah Kak Anissa tuh jadi lebih sibuk sekarang membuka usaha, terus ikut dalam organisasi dan juga membuka Foundation. Foundation apa sih? Yayasan. Yayasan apa? Tunggadewi namanya, itu yayasan yang fokusnya kepada pemberdayaan wanita perempuan dan juga kesejahteraan anak. Spesifiknya Perempuan dan anak? Yes. Contohnya. Contohnya kami punya satu fasilitas belajar gratis untuk anak-anak. Oke. Itu non formal, jadi untuk tambahan di luar waktu sekolah mereka. Ketika mereka mungkin sulit mengakses seperti teknologi dan internet, kami sediakan komputer dan pembelajaran komputer. Gratis. Buku-buku juga mahal ya kalau untuk anak beli, habis beli lagi. Jadi kami sediakan, jadi mereka bisa baca sepuasnya, ada ribuan buku di situ. Kemudian ada mainan edukasi di mana metodenya kami menggunakan Montessori. Salah satu dari anggota Tunggadewi Foundation, Sally, itu certified dari Montessori. Jadi bisa mengajarkan anak-anak
dengan metode Montessori. Montessori. Karena itu kan mahal ya kalau Iya, untuk iya. sekolah. Sedangkan tidak semua orang bisa mengakses itu, jadi kami sediakan itu. Ada juga sentra bayi di mana kami juga menstimulasi bayi-bayi karena pendidikan usia dini itu penting. Kami kerjasama dengan Tumble Tots. Mereka siapkan equipment-nya lengkap gratis untuk kami dan kami juga memberikan pendidikan itu gratis kepada bayi-bayi mulai dari usia 6 bulan. Dari usia 6 bulan. Mereka juga susah untuk mengakses Tumble Tots yang ratusan ribu, Karena sedangkan mereka nggak punya mampu. kebutuhan hidup lain. Iya, betul. Tapi kalau nggak dikasih hal-hal yang mungkin menengah ke atas bisa mengakses, sedangkan menengah ke bawah tidak bisa mengakses, kapan mereka bisa catch up-nya gitu Betul, kan. betul. Dan selain Nah, anak-anak kadang-kadang ini mereka juga- punya kelebihan-kelebihan yang kita bahkan nggak tahu kalau mereka Betul. nggak punya kesempatan yang sama kan. Iya, dan kita menstimulasi itu. Iya. Ada juga sentra audiovisual yang kita ajarkan juga nggak hanya otak sebelah kiri tapi otak sebelah kanan, sisi artnya, seninya, angklung, menari, menyanyi, bergitar. Gitu. Oke. Dan nggak hanya anak-anak, ibunya pun kami latih karena Ibunya dilatih apa? kita kasih penyuluhan kesehatan, parenting, seperti itu. Kemudian keterampilan, kita berikan keterampilan seperti menyulam dan lain sebagainya. Jadi karena anak itu lebih banyak bersama ibunya ya, sebagian besar lah di Indonesia, saya tidak mengatakan semua gitu, tapi sebagian besar waktunya bersama ibunya. Ketika seorang ibu adalah bertugas mendidik anaknya, tapi ibunya tidak punya kualitas yang memiliki, cukup, iya, sedangkan oke. kami sudah mendidik anaknya dengan berusaha maksimal, di rumah dia kembali tidak dididik Sama dengan aja baik, bohong. sama aja bohong. Jadi dua-duanya kita didik dua arah sehingga si anak ini bisa menjadi generasi penerus bangsa Oh. yang bagus, yang unggul. Tapi pertanyaannya adalah kalau harus kemana ini? Anak-anak ini kalau mau ikut harus kemana? Ada ini? namanya rumah pintar. Kami punya 3 sekarang. Ada rumah pintar Cikeas, di daerah Cikeas. Yang satu lagi di daerah Dadap, rumah pintar Dadap. Yang satu lagi namanya Jendela Dunia di Rumah Susun Marunda. Oke. Jadi ini udah jalan selama Tunggal Dewi itu dari tahun 2009-2010. 2009-2010. Anissa sendiri nggak pingin balik ke dunia entertain? Pengen, udah nggak laku. Masih kali Kak. Udah nggak laku, Dan. Cari kerjaan. Jadi sekali Kak. Tapi pingin nggak sebenarnya? Kenapa? Boleh nggak sama Agus? Boleh ya Pak. Boleh selama apa yang saya kerjakan itu ada nilai manfaatnya Ada yang manfaat. untuk orang lain. Nah ini yang saya mau tanya nih, Anissa dulu dari dunia entertain, terus tiba-tiba pacaran dan menikah dengan anggota TNI. Ya, itu kan banyak sekali perilaku sifat yang harus dirubah juga. Cara bicara, cara apa. Nggak juga ya Pak ya? Ya ada memang dalam situasi yang lebih formal, Iya, maksud saya itu. teratur begitu. Dan itu proses. Dan saya juga melihat Anissa juga belajar untuk bisa menempatkan diri dengan sebaik-baiknya dalam berbagai situasi begitu. Termasuk tentu mengatur, karena semua ada aturannya begitu, bagaimana berpenampilan sebagai istri seorang prajurit. Itu kan ada rules-nya Iya, kan sebenarnya iya. kan. Dan itu diikuti dengan baik dan enjoy jadinya. Dan begitu. memang orang tua saya juga mendidik saya juga bukan berarti ketika, tapi ya memang orang tua saya mendidik saya juga sudah sesuai. Makanya mungkin juga suami saya tidak akan memilih saya kalau misalnya ini anak jauh banget dengan kriteria dari seorang TNI gitu kan. Gitu. Akan susah untuk dirubah. Jadi sebenarnya bukan berubah tapi Saya sih tinggal tidak ngikuti merasa aja ya. karakter saya berubah sih. Tapi, Penyesuaian di sana sini saja, Iya. adjustment Iya. aja begitu, nggak terlalu. tapi yang pasti saya harus bisa menjadi lebih dewasa dari umurnya karena anggota banyak yang lebih dewasa dibanding saya untuk umur. Jadi saya harus bisa lebih dewasa dibanding umur saya ketika pertama kali menikah dulu. Oke. Belajar lagi nggak? Belajar untuk Maksudnya ada hal-hal yang harus dipelajari nggak? itu dengan berjalannya waktu ya, dengan pengalaman, dengan permasalahan yang muncul dan lain sebagainya. Gampang nggak? Kalau dibilang mudah, ya tentu tidak semudah itu. Gitu. Perlu effort juga. Perlu effort juga, oke. Saya mau nanya dengan Agusnya. Agus sendiri kan karir bagus nih sekarang. Inspirasinya dari siapa? Ayah atau ada orang lain? Iya, kebetulan saya hidup dari keluarga besar militer. Kakek saya almarhum Sarwedi Wibowo itu juga tokoh militer yang sangat dihormati di zamannya. Kemudian tentu orang tua dan saudara-saudara lainnya begitu. Paman saya juga banyak yang di militer. Tetapi saya tentu sangat melihat figur ayah dari beliau berpangkat perwira menengah begitu. Paling tidak saya sudah bisa membaca bagaimana karir sebagai perwira di jajaran Tentara Nasional Angkatan Darat begitu. Dan tentu sering sekali saya diajak bicara
berdiskusi, dimotivasi. Yang jelas tidak pernah ada paksaan dari beliau untuk saya juga join the army. Nah itu dia, saya mau tahu ini jadi TNI Ya. ini karena disuruh atau Tidak pernah ada paksaan. Yang jelas ditanya waktu itu, kamu mau jadi apa ke depan? Pilihan ada di tangan kamu. Orang tua hanya bisa menyiapkan, mensupport anaknya untuk mencapai cita-citanya. Dan ketika itu saya memilih sendiri, saya ingin meniti karier di TNI. Nah sejak itu dilatih oleh beliau, disiapkan betul ya secara fisik, akademis dan lain sebagainya, sehingga pada saatnya saya mengikuti seleksi dan ujian terkait dengan itu bisa mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Oke, tapi tidak pernah dipaksa oleh orang tua. Tidak pernah sama sekali. Kalau nanti anak mau jadi anggota TNI? Ya kalau itu menjadi cita-citanya Kuat. yang sudah sangat kuat begitu ya. Yang jelas tidak diberitahu apa konsekuensinya. Oke. Ada opportunities yang bisa diraih dalam berkarir di militer, tapi juga ada konsekuensi. Ada konsekuensi. Harus dijelaskan semuanya, fair. Tapi it's okay for you. Ya, harusnya oke. Oke. Ya. Menikah sama TNI aja nggak apa-apa. Kenapa? Aduh, anak saya perempuan ya. Loh, kalau dia mau gimana? Ya silahkan. Kalau mau ya memang silahkan, tapi tidak ya Kalau kita mau, lihat siapkan nanti ya. betul. Tapi namanya seorang ibu ngebayangin aja udah deg-degan. Pasti nggak ada seorang ibu yang siap anaknya untuk anak perempuannya untuk jadi TNI. Tapi ya terserah dia sih. Menikah sama TNI aja lah. Nawar ya, nanti masih bisa nawar ya. Oke, ya, tapi anyway ya, Agus ini pernah menuangkan rasa bangga terhadap ayahnya pada saat Bapak SBY berulang tahun. Kalau nggak salah waktu itu bikin poems, puisi. Oh, kata-kata singkat ya. Kata-kata Betul, singkat. betul. Saya mau tampilin Instagramnya, tapi saya minta Mas Agus yang baca bisa. Boleh. Oke, silakan. Ini adalah dari Instagramnya Mas Agus. Luar biasa ya. Belum Pak, belum ada Pak. Hah? Belum ada. Penonton nggak tahu. Oh, udah. Oh, udah, ini ada. Keluar kan. Ih, gimana bacanya dah sih? Nah, silakan Mas Agus. 9 September 2015. Dearest Pepo, you are my hero, my inspiration. You are the definition of a true father, a true leader. You show me how to be strong in sorrow and humble in happiness. I love you all the way, and today I wish you a wonderful 66th birthday. Oke. Manggil Pepo tuh maksudnya memang panggilannya Papa. Iya, saya dan adik saya atau keluarga kita memanggilnya Pepo dan Memo. Dari mana itu? Nggak tahu juga sebetulnya, tetapi mungkin supaya agak berbeda saja gitu. Dulunya sih Papa Mama awalnya, cuman along the way terus ada perubahan jadi Pepo Memo. Jadi Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Jadi kalau di rumah manggilnya Iya, Pepo Memo Memo. begitu. Pepo Mereka Memo. ya mereka orang keluarga yang harmonis, keluarga yang hangat. Jadi ya itu manja-manjaannya mungkin awalnya dulu jadi Pepo Memo ya. Iya, mungkin juga. Tapi juga sekarang cucu-cucunya juga manggilnya Eyang Pepo, Eyang Memo. Yang Pepo ya. Oh, jadi akhirnya jadi nama tuh ya Pepo Memo ya. Yang Pepo, yang Memo. Eyang Pepo. Iya, nanti kalau kamu ketemu Pak SBY kamu panggil Pepo gitu ya. Eyang Pepo. Iya, Eyang Lo Pepo. soal satu generasi sama Almira kayaknya. Iya. Kayaknya yang Pepo. Aku temannya Amira. Ayang Pepo. Ayang Pepo. Follow back kali Twitternya. Bintang SBY, bintang. Bintang SBY, bintang ya Twitter aslinya. Iya. Ya kan? Betul. Tuh, udah di follow, tinggal di follow back. Oh, tinggal ya, minta aja. Iya. Mumpung Eyang lagi- Pepo. Instagram Ibu Ani juga di follow sama aku. Oh, Ih, malu ih. Nggak apa-apa ya kan ya. Ya, oke. Apa-apa Oh nih, iya, usaha terus kamu ya. nih sekeluarga besar bisa datang ke Hitam Putih. Nah, itu. Iya nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Ini penonton ini setuju ya? Penontonnya di sana tuh. Ini Tanya. iya.
Kak, kapan Kak ada waktu buat sekeluarga? Ini sekeluarga. Keluarga besar Pepo Memo. Pepo Memo, anaknya, menantunya, dan cucunya. Ayo tuh main ke Cikeas yuk. Oh, kita live syuting dari sana. langsung Oh, live kita dari sana. syuting live dari sana ya. Beneran Kak, ini nggak main-main, beneran. Oh, ide Bener serius yuk. loh, Bapak. Nanti sekalian dicatat nih. Bisa kita ke sana. Bener ya? Kalau kita ke Nih, sana, kita kita ke ke sana. sana. Syuting di sana. Tolong bilangin sama Pepo. Deal, oke. Iya bener. Yes. Nih, tapi ngomong-ngomong emang sering kumpul bareng sekeluarga besar gitu nggak? Atau ada waktu tertentu aja? Kita sih memang jarang punya waktu bisa kumpul bareng-bareng semua. Tetapi dari dulu memang prinsip dari orang tua kami bukan kuantitas tapi kualitas pertemuan. Jadi kalaupun cuma bisa ketemu makan malam, setelah sekian minggu tidak ketemu, ya itu udah disyukuri begitu. Tetapi tetap ada diskusi, ada konten, bagaimana misalnya tugas saya sehari-hari, kita menceritakan masing-masing. Iya, pengen di grup gitu ya, di grup. Terus Messenger sekarang gitu. juga tentu dengan ibu tentu lebih sering menggunakan grup Pakai chatting. ya seperti itu. Itu saya potong, saya harus nge-break. Tapi sebelum saya nge-break, give me one question ya. Ayah, Ya. itu orang seperti apa sih? Di rumah ya? Saya nggak bicara tentang sebagai presiden ya. Betul. Saya bicara Ya. ayah sebagai ayah. Orang seperti apa sih? Kasih tahu nggak ya? Nggak usah kasih tau. Ya bagi saya pribadi tentu pasti subjektif, tetapi menurut saya pribadi sangat hangat, sangat humoris, Penyayang. dan betul-betul care dengan apa yang kita lakukan. Karena beliau begitu banyak pengalaman hidupnya, sehingga setiap kita cerita juga selalu ditanggapi secara positif, Secara positif. dan di-share lessons learned yang pernah beliau Lessons learned. dapatkan. Kalau juga. marah? Marah juga kadang-kadang, tentu marahnya dalam arti mendidik, mengoreksi misalnya sikap ataupun ya mungkin ada hal-hal sebenarnya nggak marah sih, cuman lebih kepada Tapi kalau memberikan marah feedback. gimana? Marah mungkin lebih Teguran ya, tegur, kayak setelah itu dipanggil, diajak diam, ngobrol. tapi ya setelah itu ngobrol lagi gitu. Tapi aku nggak pernah dimarahin sih sama Pepo, seumur-umur pernah. nggak pernah. Ya. Oke, kalau mama? Kalau ibu lebih open, lebih mungkin ya lebih keibuan lah, sering berceritanya juga lebih banyak gitu ya. Hal serba-serbi juga Oke. banyak begitu. Sehingga ya mungkin agak sedikit berbeda, tetapi begitu bergabung ya klop semuanya apa saling Tapi Mas Agus meramaikan. ini memang anak baik. Dari kecil memang dia yang apa ya, dari seluruh sepupu-sepupunya dia yang paling aman lah permainannya gitu. Oh, paling baik. Paling baik. Yang paling Jadi baik jarang dia. kena marah. Sampai sekarang juga Nah, sama saya kita mau nikah tanya, nggak pernah this is sama. my last question before I break ya. Sure. Saya tahu you love both of them. Yeah. Tapi kalau you have to tell a Ini secret, question. Oh, who you tell? Your dad or your mom? Oh, mungkin ibu ya. Tetap ibu. Iya. Kenapa? Ya, secara alami mungkin anak laki-laki lebih dekat ke ibu begitu ya. Dan juga kan dari kecil memang ibu yang lebih sering bersama anak-anaknya begitu, sehingga mungkin untuk menyampaikan sesuatu itu lebih loose begitu. Sedangkan apalagi terutama ketika saya menjalani karir yang sama di militer, Oh, iya, iya, itu jadi kayaknya jangan-jangan saya cerita gini cengeng diganggu Iya, gitu. iya. Ataupun wah cemen banget baru segitu aja gitu kan. Jadi biasanya lebih ke ibu lah, Lebih ke bicara ibu. gitu. Ya, kita tetap pengen kelihatan tegar, Oh, sama-sama tentara. oke. Ya. Setelah ini kita akan mengundang Angkatan Laut dan Udara TNI yang akan menceritakan juga berbagai pengalamannya. Hanya di Hitam Putih, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya tidak mirip sama dia. Seperti tadi saya bilang bahwa kita akan mengundang anggota TNI Laut dan Udara, yaitu Cika. Ada Mayor Laut Anugrah Anurullah, mayor yang bertugas di perbatasan Indonesia. Pernah di Selat Malaka, perbatasan Australia, dan sekarang bertugas di Ambalat. Di mana itu Ambalat? You don't know? I don't Oh know. my god. Do you know? No. Kalimantan. Yes, I know, Kalimantan. Sekarang ini Kalimantan. Telat nulisnya ngasih taunya. Ya, langsung aja ya. Ada satu lagi. What? Ada satu lagi kan? Oh dua? yes. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi. Please. Yang paling enak kerjain begini nih Gus. Oke, oh ada juga ada kolonel penerbangan
Ayo, ayo, ayo. Terbang. Ayo. Maaf ya pemirsa, saya lagi dikerjain sama hostnya. Baik, kita akan mengundang kolonel penerbang Indan Gilang, seorang angkatan udara dengan banyak pengalaman dalam misi kemanusiaannya. Tugasnya? Dan tugasnya adalah misi kemanusiaan. Oh iya, Pak. betul. Ya, ngerjain ini Mas Dedi. Give me applause. Oh, give you applause. Give the guest star applause for who the name is, tulis dong. Itu di situ tulis dong. Untuk Bapak. Ini aku mau nyebutin namanya ya. Iya, iya. Jangan sampai salah loh, nggak boleh salah. Ini kelihatan on ih. Mayor. Mayor Laut Anugrah Anurullah. Oke. Dan Siap, Mayor. Siap, Mayor. Cika Jessica di sini. Silakan. apa kabar? Baik. Silakan. Kita undang dua-duanya apa satu-satu? Kita undang satu dulu ya. Satu dulu. Tuh orang Oke. satu dulu. Satu dulu. Nah, jadi tadi dia tidak tahu Ambalat itu di mana. Kalimantan. Bagus. Gak tahu dia beneran gak tahu Ambalat itu di Beneran mana. Kalimantan. Kamu tahu nggak? Tapi saya tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Boleh tolong dibuang ke sana? Biar kamu tahu gitu loh Ambalat itu di mana. Nah, mending dikirim ke sana terus bisa bantu juga. Kali aja aku bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk negara Indonesia juga biar kayak TNI. Boleh. Iya. Tapi Ambalat itu di Ambalat ini ya justru yang katanya sering memanas keadaan ya antara apa dari Indonesia dan Malaysia. Ya, betul. Betul seperti Ya, itu. memang sebelumnya harus biar Jessica juga tahu kalau Indonesia ini berbatasan dengan 10 negara. Berbatasan dengan 10 negara. Iya, perairannya. Mulai dari India, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Dan salah satunya adalah di perairan Ambalat. Posisinya berada di antara Pulau Kalimantan dan Sulawesi sebelah utara. Dari seluruh perbatasan tersebut, kita memang memiliki perbedaan, keunikan, tantangan yang berbeda-beda dan sangat spesifik. Saya merasa bersyukur secara pribadi saya berkesempatan untuk berada di garis terdepan di negara ini. Oke, ya karena memang perbatasan itu ya, jadi memang pasti lewatnya sana juga gitu ya. Nah itu apa tantangannya apa di Ambalat sendiri? Kalau kita bicara masalah Ambalat sendiri, kita ketahui mungkin kita masih ada garis perbatasan yang kita masih belum sepakat. Kedua pihak masih saling mengklaim, kita mengklaim, Malaysia pun juga mengklaim. Di situ kita berusaha untuk tetap menjaga, tetap menegakkan kedaulatan tanpa melawan atau bertentangan atau melebihi dari apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah. Itu salah satu tantangan kita di sana, karena keputusan perang atau tidak bukan berada di tangan TNI. Tapi apakah sempat sampai angkat senjata untuk di sana? Pada saat ini mungkin situasi sudah mulai mereda. Kita Sudah mulai mereda berarti dulu pernah? Dulu pernah mulai awal terbuka konflik dan meluas di media pada sekitar 2004, 2005, 2006. Oke, tapi Anda nggak mengalami hal itu? Kebetulan waktu itu saya juga ada di sana. Ada di sana juga, berarti mengalami hal itu? Betul. Berarti sempat ikut... Kita dibilang angkat senjata, betul, angkat senjata. Tapi kita tidak sampai melakukan sesuatu yang memprovokasi sehingga memperburuk hubungan kedua belah negara. Oke. Tapi bahwa kita menyatakan bahwa kita siap, bahwa kedaulatan kita adalah harga mati bagi kita, itu harus kita lakukan. Jadi angkat senjata pasti. Pasti ya. Nah, apa sih yang paling sering terjadi di sana tuh apa sih? Semua pasti ada sebabnya. Kita bertetangga tanpa ada pagar yang jelas, kedua belah pihak juga akan saling mengklaim lebih banyak. Kurang lebih seperti itu. Tapi maksudnya yang paling sering terjadi apa di sana? Ada melewati perbatasan? Pada saat kita menyatakan bahwa suatu perairan itu adalah bagian milik
kita, maka kita memiliki kedaulatan untuk mengeksplor apa yang berada di dalamnya. Itu hal yang paling sederhana. Oke, dan ini memang tugas Anda di paling depan di sana. Betul. Nggak takut? Tidak boleh. Nggak. Tapi sebenarnya berarti Nggak boleh, takut nggak tapi nah. takutnya tapi nggak boleh. Ya, kita manusia. Takut pasti ada, karena kalau kita tidak takut, maka kita akan nekat, kita tidak akan berbuat sesuatu tanpa perhitungan. Malah jadi bodoh ya kalau Malah tidak akan merasa jadi- takut itu malah jadi bodoh. Punya istri, punya anak? Sudah punya istri dan punya anak. Alhamdulillah. Gimana menjelaskan ke istri dan anak? Itu adalah kesulitan kedua setelah tugas pokok saya sendiri sebetulnya. Untuk Kesulitan menjelaskan kedua kepada- ya. Tapi alhamdulillah, seperti mungkin Mbak Nisa dengan Mayor Agus tadi telah sampaikan juga, kita juga tidak ujuk-ujuk menjadi istri. Ada Melewati prosesnya. perjalanan, proses yang panjang. Dan kita selalu belajar. Oke. Kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus tentang illegal fishing. Ya. Nah, sedangkan itu dilakukan oleh mungkin rakyat biasa yang entah mereka ngerti atau nggak ngerti atau pura-pura tidak ngerti, tapi kebanyakan orang-orang tidak mampu juga gitu. Nah, gimana mengatasi hal kayak begitu? Gimana Pak di Perairan? Mungkin illegal fishing itu bukan, illegal fishing adalah kegiatan untuk mengeksplor kekayaan laut kita berupa ikan yang ada yang menjadi di wilayah kita, yang dilakukan oleh orang asing, dilakukan oleh perusahaan yang tidak taat terhadap hukum aturan. Mungkin bisa dibedakan dengan nelayan. Oke, kalau nelayan? Nelayan adalah masyarakat kita yang berpenghasilan dari laut menggunakan kapal perahu yang lebih sederhana. Mereka mengambil ikan untuk hidupnya, untuk menyambung ke depannya. Berbeda dengan eksplorasi besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan, apalagi itu perusahaan di luar. Berarti kalau yang kita. terjadi misalnya dari negara lain sampai ada nelayan yang lewat, tindakannya juga beda pasti kan? Mungkin laut itu begitu luas, jadi nelayan mungkin hanya tidak akan terlalu jauh dari daratan. Pada saat dia sudah crossing border kita, berarti yang pertama adalah dia memiliki kemampuan yang besar, kapalnya besar. Untuk bisa sampai ke sana, berarti bukan nelayan lagi gitu ya? Jauh kan ya? Jauh sekali, ya. Nelayan nggak punya peta, tapi para pencuri ikan tadi mereka cukup well equipped secara navigasi. Mereka tahu mereka berada di mana, dan mereka memang itu intensi mereka. Jadi sudah sengaja ya, sebuah peristiwa yang sengaja. Oke, mungkin kan soalnya banyak masyarakat nggak ngerti apa bedanya nih sama nelayan. Aku aja baru tahu nih. Iya, jadi bener masuk akal, nelayan nggak punya kemampuan untuk pergi sejauh itu. Iya. Kalau udah pergi sejauh itu berarti sudah niat gitu ya, bukan nelayan lagi ya. Oke, that's a very good thing. Baik, kita punya satu penerbang ya, Indan Gilang. Kita udah aja ini langsung adalah Kolonel Indan Gilang. Siap, Pak. Pak. Baik. Bapak nih terakhir habis melakukan misi kemanusiaan bantuan terhadap korban bencana gempa bumi Di Nepal. Iya, betul. Ceritain dong, Pak. Jadi sebetulnya itu kegiatan bersama antara pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, dengan TNI. Jadi berawal dari adanya bencana gempa di Nepal pada tanggal 25 Mei, kalau tidak salah ya. Kemudian atas permintaan, karena di sana ada 97 warga negara Indonesia yang tinggal di sana, ya jadi ada 30 yang memang tinggal di Nepal, ada 63 yang berkunjung ke sana. Jadi memang Nepal itu kan dikenal dengan sebagai salah satu tujuan wisata pendakian. Jadi ada 60 orang warga negara Indonesia yang di sana. Kemudian saat itu kami kebetulan berdinas di staf operasi Mabes TNI, sehingga atas koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri diminta segera untuk melaksanakan evakuasi dan pencarian warga negara yang berada di sana. Jadi saat itu Menteri Luar Negeri berkomunikasi dengan Panglima TNI
kemudian meminta bantuan. Pertama adalah sarana transportasi, kemudian juga personil yang punya kemampuan SAR, dan juga bantuan logistik berupa kesehatan dan obat-obatan dan juga makanan. Jadi kita hari keempat dari bencana itu kita sudah berangkat ke sana. Ya, kita menggunakan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara dari Skadron Udara 17, berangkat dengan 12 kru. Kita total TNI itu berangkat 23 orang. Jadi ada saya kebetulan ditunjuk sebagai komandan misi saat itu, kemudian ada 12 orang kru dipimpin oleh Letkol Putu saat itu, kemudian berikutnya juga membawa SAR, tim SAR dari Paskasau. Jadi kita berangkat 23 perjalanan ke Dhaka, transit, kemudian kita langsung masuk ke Kathmandu. Itu saya kira. Kemudian sampai di sana kita koordinasi untuk mencari warga negara kita yang Jadi Anda ikut turun mencari warga negara kita juga? Iya, kita ikut ke lapangan. Ke lapangan. Ya. Ke lapangan. Iya. Sebelumnya apakah pernah ke Nepal? Belum pernah. Berarti benar-benar buta dong tentang keadaan di sana. Iya, jadi di sana kita kesulitan untuk mengakses ya. Kebetulan sampai di sana yang kelihatan masih eksis adalah angkatan darat. Ya, di sana hanya ada angkatan bersenjata, hanya angkatan darat. Jadi kita masuk hari keempat itu masih belum banyak juga negara yang masuk ke sana gitu. Hanya negara-negara tetangga, Cina sudah masuk, India sudah masuk, negara lain belum masuk. Indonesia adalah termasuk yang masuk cepat ke sana gitu. Kemudian kita mengirimkan bantuan dan juga, tapi misi kita ke sana ya khususnya TNI adalah untuk bisa segera mencari tahu status warga negara kita gitu. Ya, apakah jadi saat itu kita bentuk tim bersama-sama dengan Duta Besar Indonesia Pak Iwan di sana, berkedudukan di Dhaka, terus kita sama-sama ke Kathmandu. Di sana kita berkoordinasi dengan angkatan bersenjata, mencari lokasi dan juga mencari kontak-kontak yang ada gitu. Nah, kita mengidentifikasi dari sampai dengan hari ke-5 kita bisa mengumpulkan dari 97 itu 94 sudah ada informasi ya. Ada yang sudah kembali, ada yang sudah selamat, sudah ada yang di safe house kita sudah berkumpul. Namun ada 3 orang yang memang dengan tidak bisa kita temukan kontaknya gitu. Kemudian kita sudah menyebar personil kita mencari kontak di tempat-tempat rumah sakit yang digelar di sana, kemudian juga ke tempat penampungan jenazah juga kita cari. Sampai pada akhirnya kita berdiskusi dengan tim saat itu bahwa kita ingin memastikan ke lokasi yang kemungkinan ada 3 orang itu. Ya, kita sampai sekarang ada 3 orang yang masih belum kita bisa kontak ya. Sampai sekarang? Sampai dengan hari ini. Jadi mungkin di kesempatan ini juga kita sampaikan bahwa ada saudara kita Alma, kemudian ada saudara Jerun, dan juga saudara Kadek. 3 orang ini kita identifikasi tanggal 22 itu adalah kontak terakhir dengan teman-temannya di Bandung lewat telepon, tanggal 22. Kemudian tanggal 23 itu sudah mulai perjalanan menuju ke Lantang. Jadi Lantang itu adalah mereka akan naik ke gunung melewati Lantang. Lantang itulah tempat terjadinya daerah yang lumayan terdampak besar akibat gempa tersebut gitu. Jadi tanggal 24 itu, jadi kita bersama-sama teman, salah satu yang banyak membantu kita adalah teman-teman yang mereka ini yang dari Bandung. Mereka tergabung dalam Taruna Hiking Club. Jadi ada warga negara yang ikut turun ada, juga? Ikut, ada ya. Kita memang waktu kita berangkat pun kita fasilitasi. Oke. Ada dari THC itu namanya. Sampai sekarang 3 orang tersebut belum ketemu? Iya, sampai sekarang belum ketemu. Apakah sudah dinyatakan meninggal? Jadi kami ceritakan sebelumnya. Jadi tanggal 24, jadi kita semua cara kita tempuh gitu. Salah satunya adalah kita broadcast di media sosial. Nah, pada saat kita berada dalam proses pencarian itu, ada yang merespon ternyata. Ada seorang warga negara Swedia
dia cerita bahwa tanggal 24 dia ketemu dengan 3 orang Indonesia ini di Everest Guest House gitu, di situ di Lantang. Dan dia cerita bahwa tanggal 25 itu, tanggal 24 yang seharusnya jadwalnya dia sudah jalan, tapi dia menyampaikan bahwa ketiga orang ini masih akan tinggal lagi di situ di Lantang. Artinya tanggal 25 pagi jam 11 itu kira-kira masih di situ gitu. Nah, atas dasar informasi itu kita koordinasi dengan Pak Dubes, kemudian koordinasi dengan Angkatan Bersenjata Nepal, sehingga kita minta difasilitasi untuk terbang ke tempat itu, ke Lantang. Jadi saya ikut penerbangan itu. Saat itu belum ada pesawat charter yang berani masuk ke sana. Tapi kami berkomunikasi dengan pilotnya. Kebetulan background saya adalah pilot helikopter. Jadi saya berdiskusi dengan kebetulan juga Purnawirawan Angkatan Darat. Saya diskusikan bahwa saya perlu untuk ke tempat itu untuk memastikan warga negara saya ada di sana. Gitu. Kemudian setelah semula di darat dia nggak berani bilang, Pak, di sana masih terlalu riskan karena masih terjadi gempa susulan sehingga ada kemungkinan longsoran tambahan gitu, longsoran susulan. Tapi saat terbang, kemudian kita pastikan kita bisa visual dengan tempat kejadian, akhirnya dia berani landing. Oke, kita landing, kita pastikan bahwa itu adalah Lantang gitu. Tapi dan memang tidak ketemu ya? Tidak ketemu gitu. Tidak kita ketemu. Di sana kita cari. Baik. Ya. Apakah masih ada pencarian susulan nanti? Pencarian susulan kita kan di sana tanggal 29 sampai dengan tanggal 6 ya. Kemudian kita kembali tanggal 6 sampai tanggal 9 dilanjutkan pencarian. Kemudian setelah itu kembali dicari lagi oleh Angkatan Daratnya Nepal sampai mereka mengumumkan bahwa pencarian dinyatakan selesai. Itu kira-kira mungkin 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Ya. Jadi kita lihat nanti beritanya seperti apa ya. Oke, jadi perlu diinfokan juga, kita berkomunikasi terus dengan orang tuanya. Jadi pada saat setiap hari kita update info ke orang tua bahwa Pak, Bu, saya ini khusus ketiga orang itu ya. Bahkan saya sebelum terbang saya telepon mereka untuk memberikan keyakinan bahwa negara hadir di situ untuk meyakinkan bahwa TNI bersama-sama dengan pemerintah berusaha maksimal. Oke. Mudah-mudahan biar bagaimanapun masih ada harapan untuk menemukan ketiga orang tersebut ya, karena belum ada keputusan apapun, hanya dinyatakan hilang saja. Saya lanjut lagi selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kembali di Hitam Putih masih dengan bapak-bapak berseragam ini. Tapi saya mau terima kasih banyak sudah datang ke Hitam Putih ya. Karena berkat Anda semua hari ini dolar turun hampir Rp1.000. Ah, benar? Iya benar, dari 14.700 kalau nggak salah sekarang 13.000 berapa gitu. Turun 1.000 dalam waktu 1 hari itu gratis banget tuh. Itu gara-gara ini. Gara-gara kita mengundang para TNI. Iya. Keren ya? Karena turun terus pada saat tadi kita siaran turun banget, jeblok banget. Itu gara-gara kita semua ada di sini. Itu sama kayak kalau ketemu wilayah kosong diakuin dulu gitu. Belum ada TV lain yang mengakui kan, saya akuin dulu. Jadi dolar hari ini dinyatakan turun Rp1.000. Kalau Anda mau terima kasih silakan ke Instagram atau ke Twitter saya ya. Lumayan loh, 1.000 tuh lumayan loh. Iya. Intinya gini, saya cuma mau tanya dengan Anisanya aja deh. Gitu. Anda kan satu-satunya wanita di sini ya. Maaf, Anda nggak dianggap. Saya wanita. Yang istri dari anggota TNI. Nah, boleh nggak berikan pesan-pesan terhadap mereka yang berjuang untuk Indonesia dari mata wanita? Oke. Pesan-pesan untuk anggota TNI yang berjuang untuk Indonesia. Ya, semoga perjuangannya terus dan terus dilaksanakan tanpa lelah untuk kedaulatan Indonesia pastinya. Dan yang pasti juga tanpa melupakan istri dan anak di rumah, itu juga penting. Apalagi itu aja sih Mas Dedi.
bingung juga. Kalau untuk suami? Untuk suami, teruskan perjuanganmu, Bab. Nggak usah apapun itu, yang penting karir lancar, keluarga juga lancar. Kita semua dukung. Amin. Oke, luar biasa. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir di Hitam Putih dan bercerita tentang pengalamannya masing-masing, bagaimana perjuangannya membela Indonesia. Dan saya tuh tahu sekali, saya sering banget baca buku dan di Google dan sebagainya, bahwa Indonesia itu punya pasukan-pasukan tentara yang sebenarnya cukup menakutkan gitu untuk negara-negara lain gitu. Maksudnya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia bahkan. Tapi mungkin banyak orang Indonesia yang tidak pernah tahu itu juga. Saya pernah mengundang seorang sudah almarhum karena kebetulan beliau meninggal setelah habis Hitam Putih, seorang sniper kalau pernah tahu ya. Beliau meninggal di sini pada saat itu dan wah cerita tentang beliau luar biasa sampai dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Jadi banyak sekali anggota-anggota TNI dan banyak sekali apa yang kita buat itu mencengangkan dunia dan banyak yang tidak tahu tentang hal itu. Kita harus bangga terhadap mereka semua karena kita bersifat nasional, tapi kita akan dibanggakan oleh negara-negara lain ketika kita bisa menunjukkan hal itu semua. Dan ini adalah tugas-tugas mereka untuk menjunjung tinggi negara Indonesia dan menunjukkan pada negara lain betapa hebatnya bangsa Indonesia. Dan itulah tujuan nasionalisme. So remember, nationalism cannot be flowers if it does not grow in the garden of internationalism. Dan itu adalah pepatah dari Presiden Insinyur Soekarno. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.